Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan mengerjakan proyek sejarah Indonesia tentang pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik. Poin pertama yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat jelas dalam berbagai bidang seperti satu, seni dan budaya. Poin pertama, arsitektur terlihat pada pembangunan candi-candi megah seperti Borobudur, Prambanan, dan lainnya. Candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya. Poin kedua, seni rupa. Relief pada candi menggambarkan cerita-cerita dari kitab suci Hindu-Buddha seperti Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, patung dewa-dewi Hindu-Buddha juga banyak ditemukan. Poin ketiga, sastra dan aksara. Bahasa Sanskerta, bahasa suci Hindu, banyak digunakan dalam penulisan kitab-kitab suci dan prasasti. Sistem penanggalan yang kita gunakan saat ini juga dipengaruhi oleh sistem penanggalan Hindu. Poin keempat, seni pertunjukan wayang kulit misalnya banyak mengambil cerita dari epos Ramayana dan Mahabharata. Tarian-tarian tradisional juga seringkali terinspirasi oleh kisah-kisah Hindu-Buddha. 2. Sistem sosial. Poin pertama, sistem kasta. Konsep kasta meskipun tidak seketat di India juga diterapkan dalam masyarakat Hindu-Buddha di Indonesia. Kasta tertinggi adalah Brahmana atau pendeta, diikuti oleh ksatria, waisya atau pedagang, dan sudra rakyat jelata. 2. Poin kedua, struktur pemerintahan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia umumnya menganut sistem pemerintahan monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. 3. Kepercayaan, animisme dan dinamisme. Meskipun masuknya Hindu-Buddha, kepercayaan animisme dan dinamisme terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam tetap melekat pada masyarakat. Akibatnya, terjadilah sinkretisme atau perpaduan antara ajaran Hindu-Buddha dengan kepercayaan asli. 4. Bahasa Sanskerta. Bahasa ini banyak memberikan pengaruh pada kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan, hukum, dan kesusastraan. Secara garis besar, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. Pembentukan identitas budaya. Hindu-Buddha berperan besar dalam membentuk identitas budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Teori kesatria. Teori kesatria adalah salah satu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Teori ini berpendapat bahwa para ksatria atau bangsawan prajurit dari Indialah yang membawa dan menyebarkan agama serta kebudayaan tersebut ke Nusantara. Alasan utama teori kesatria adalah satu, pergolakan politik di India. Diyakini bahwa adanya pergolakan politik dan perebutan kekuasaan di India menyebabkan banyak ksatria yang terusir atau memilih untuk bermigrasi. Poin kedua, kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, periode Hindu-Buddha di Indonesia merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah bangsa pada masa ini. Banyak kerajaan-kerajaan besar berdiri dan meninggalkan warisan budaya yang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah Pulau Jawa, terdiri dari Kerajaan Tarumanegara, letaknya Jawa Barat sekitar wilayah Jakarta dan Bogor saat ini. Periode abad ke-5 hingga abad ke-7. Kedua, Kerajaan Kalingga, letak Jawa Tengah, diperkirakan di sekitar Jepara atau Semarang. Periode abad ke-7 hingga dari abad ke-6 hingga abad ke-7. Kerajaan Mataram kuno, letak Jawa Tengah, wilayah sekitar Yogyakarta dan Solo saat ini. Periode abad ke-8 hingga abad ke-10. Kerajaan keempat yaitu Kerajaan Singosari, letak Jawa Timur, wilayah Malang dan sekitarnya. Periode abad ke-13. 5. Kerajaan Majapahit, letak Jawa Timur, wilayah Trowulan. Periode abad ke-14 hingga abad ke-16. Pulau Sumatera terdiri dari
Kerajaan Sriwijaya Maluku dan Darmasraya. Letak Kerajaan Sriwijaya pusatnya diperkirakan di Palembang periode abad ke-7 hingga abad ke-13. Letak Kerajaan Melayu Riau, Jambi, dan bagian selatan Semenanjung Malaya periode abad ke-7 hingga abad ke-14. Kerajaan Darmasraya letaknya Sumatera Barat, wilayah sekitar Jambi periode abad ke-12 hingga abad ke-14. Pulau Kalimantan, Kerajaan Kutai letak Kalimantan Timur sekitar Muara Kaman periode abad ke-4 hingga abad ke-5. Faktor yang mempengaruhi keruntuhannya kerajaan: 1. Karena perkembangan Islam masuknya dan perkembangan Islam secara signifikan di Nusantara menjadi salah satu faktor utama. Pengolahan internal, perebutan kekuasaan dan konflik internal melemahkan kerajaan. Serangan dari luar, serangan dari kerajaan lain atau kekuatan asing. Perubahan iklim dan bencana alam, perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu stabilitas kerajaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.